Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayah bunda yang berbahagia, demikian pula ananda putra putri tercinta SDIT Thoriq bin Ziyad Jatimulya. Izinkan dalam kesempatan kali ini Bapak menyapa kalian, membersamai kalian menghadapi musim liburan yang sebentar lagi akan menjelang tiba. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membincangkan tentang sosok Ibrahim alaihissalam dengan segala inspirasi keteladanannya, khususnya dalam dunia pendidikan. Dalam potongan doa pertama, ia gambarkan bagaimana kemudian pendidikan tidak melulu tentang fasilitas yang kita punya, tidak hanya tentang ketersediaan sarana dan prasarana, tapi pendidikan akan mampu menemui maknanya bahkan dalam kondisi keterbatasan yang ada. Lihat bagaimana kelanjutan doa tersebut. Ketika Ibrahim kemudian katakan, Rabbana liyuqimus sholah. Ya Allah, wahai Tuhanku, jadikan generasi keturunanku, anak-anakku adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Apa yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam dalam ayat ini jelas-jelas memberikan gambaran yang demikian kuat kepada kita. Sholat adalah sesuatu yang utama. Sholat adalah bagian yang tidak boleh terpisahkan dalam konsep pendidikan kita. Ibarat kata, sebagaimana keping mata uang, antara sholat dan pendidikan adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Mereka yang beriman paham betul, mendidik anak dalam waktu yang sama harus mengajarkan dan mengenalkan mereka tentang ibadah sholat. Dan sebagaimana juga sebaliknya, ketika kemudian orang tidak mengenalkan kepada pendidikan atau kepada ajaran tentang sholat ini, maka sesungguhnya pendidikan yang mereka lakukan tidak berjalan secara utuh. Lebih dari itu, dalam ayat lain, bagaimana Ibrahim kemudian mendoa kepada Allah Ta'ala. Kata Ibrahim, Rabbi j'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan diriku orang yang senantiasa mendirikan sholat, demikian pula anak dan keturunanku. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa kemudian sholat ini menjadi sesuatu yang demikian istimewa, disebut dalam bilangan dan jumlah yang tidak sedikit di dalam ayat-ayatnya. Karena pada akhirnya ketika kita bicara tentang pendidikan, ayah bunda yang dirahmati Allah, pendidikan adalah tentang memberikan bekal kepada anak kita, memberikan simpanan kebaikan yang kemudian kelak akan mereka pakai ketika mereka kemudian bertarung dan berhadapan dengan zamannya. Maka lihat bagaimana dalam ayat lain Allah ingatkan, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kalian, minta bantuanlah kalian dengan dua instrumen, dua alat. Yang pertama adalah kesabaran, dan yang kedua adalah konsistensi kita dalam mendirikan sholat. Pada titik ini kemudian kita mendapati jawaban, kenapa ibadah sholat kemudian harus kita pentingkan dan harus kita yakinkan, dilakukan bahkan menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita sedari mereka dalam usia yang dini. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada di waktu-waktu saat-saat jelang liburan. Ada PR besar yang kita hadapi bersama. Musim liburan kadang-kadang kemudian membawa dampak yang kurang baik bagi anak-anak kita. Ketika nilai-nilai kebaikan selama 6 bulan kadang-kadang kemudian hilang begitu saja dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang hadir ketika anak-anak berada pada masa liburan. Maka jangan sampai anak-anak kita ibarat susu sebelanga yang rusak oleh nilai setitik. Maka kita harapkan kebiasaan-kebiasaan baik, utamanya tentang sholat ini betul-betul terjaga. Ayah bunda, perlu kita disiplinkan anak-anak kita, perlu kita ajarkan kepada mereka bagaimana sholat ini kemudian menjadi sesuatu yang menjadi pegangannya dan bagian dari konten pendidikan yang kita ajarkan selagi dini usia. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini bisa menjadi pesan sederhana dari Bapak dan dari seluruh para pejuang pendidikan di SDIT Thoriq bin Ziyad Jatimulya, menjadi bekalan bagi anak-anak kita dalam menghadapi masa liburan yang akan segera kita jelang bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.